Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain di mimbar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi Facebook lagi males kan, udah capek di pasar. Kalau di Facebook kadang main penonton. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah alamin. Sehat tuh. Boleh diawali pantun sedikit? Boleh. Bunga melati berduri bukan untuk menyakiti. Cakep. Bunga melati berduri untuk melindungi diri. Cakep. Saya hadir di sini bukan tujuan untuk menggurui, tapi saya hadir di sini sekedar bersilaturahmi. Cakep. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang. Meskipun diguyur hujan atau hujan detik-detik dingin begini, enaknya memang di rumah. Tapi karena panggilan, karena Allah memanggil lewat suara muazzin, karena kecintaan kita Allah gerakkan hati kita melangkah ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah akan mencatat sebagai amal soleh dan Allah menerima segala amal ibadah yang kita lakukan. Amin. Salawat beriring salam semoga tercurah tetap terlimpah kepada kedua kita uswah tauladan dalam menata hidup dan kehidupan, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah dalam menjalankan ajaran dan risalahnya. Mudah-mudahan kita berharap akhir tutup mata kita membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kita telah berharap mendapat syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Mulangin payung dulu. Ibu, apa kabar Bu? Siapa? Saat itu. Minyak goreng udah turun. Di dalam ya. Saya selalu bawel nanya itu mulu karena barang kalau udah turun naik Pak, jarang turun Pak. Kalau bapak-bapak kalau udah naik masih turun. Iya, bener aja. Ya enak banget. Masjid Nurul Jihad. Allahu Akbar. Saya tadi hampir kena keburu di sini Pak. Dikerjain sama Kapolsek Duren Jatinegara. Habis tausiah buka bersama, rupanya mobilnya di tengah, nggak ke kiri, nggak ke kanan, motor nggak bisa lewat. Ya saya telepon, ini bagaimana? Boleh pulang nggak saya? Ini makin lama. Akhirnya hujan nunggu sebentar reda sambil nunggu geser mobil. Alhamdulillah basah-basah dikit Pak ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan itu semua akan menjadi saksi di hadapan Allah ketika kita mensiarkan agama Allah. Sudah banyak yang disampaikan oleh guru-guru kita. Udah hari yang ke 24. Ada 25. Ya. Namanya aja 24 setengah ada ya. Enggak apa-apa lah. Yang penting sudah banyak yang kita dengar nasihat dari guru-guru kita. Saya sedikit mengulas bahwa Allah itu sangat sayang, sangat cinta kepada makhluknya yang bernama manusia. Betul Pak? Dulu di surga kita asalnya, karena suatu kesalahan, bahasa orang sekarang blunder, makan buah yang dilarang, padahal cuma satu yang dilarang, semuanya bebas, betul? Keluar dari surga karena satu pelanggaran. Iblis pun demikian. Iblis adalah makhluk Allah yang lebih senior, lebih dulu. Berapa lama iblis beribadah taat kepada Allah
membantah. Berapa ribu tahun? 4.000 tahun lamanya iblis itu makhluk yang nurut. Satu kesalahan dia, gengsi, sombong, tidak mau tunduk kepada perintah Allah, hanya cuma suruh memberikan penghormatan kepada Adam. Sementara seluruh malaikat bersujud mengikuti perintah Allah, yaitu memberikan penghormatan. Nah, apa bedanya? Ketika Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, sehelai benang pun tak melekat itu. Dicampakkan terpisah. Satu di India, satu di Palestina, tempatnya Jazirah Arab itu. Nah, kemudian cari-carian berapa lama, Pak? Tahu Pak, berapa lama Adam cari Hawa nggak ketemu? Hawa pun mencari Adam nggak ketemu. Berapa lamanya? Dunia ini belum ada manusia. Satu-satunya manusia waktu itu laki-laki cuma Adam. Perempuan pun satu-satunya cuma Hawa. Kalau kita sepakat bahwa kita semua adalah anak keturunan Adam, kampung halaman kita yang abadi, yang hakiki adalah surga. Tapi kalau teori Darwin, bukan. Adanya di ragunan. Teori Darwin itu kan kita berasal dari monyet. Bapak mau bilang tidak asal dari monyet, tidak mau kan? Apa yang membedakan antara Adam dan Hawa ketika dia dipertemukan oleh Allah, di mana tempat wukufnya ibadah haji, yaitu di Arafah dipertemukan. Apa ungkapan Adam dan Hawa? Tertuang dalam Al-Quranul Karim surat Al-A'raf ayat berapa Pak? Tapi hafal saya yakin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir ila akhir ayat. Setiap waktu, setiap sholat kita ucapkan doa itu. Itu adalah doa yang diucapkan Adam dan Hawa, mengakui kesalahannya di hadapan Allah, dan Allah terima taubatnya. Coba yang jadi garis bawah bagi kita adalah ketika Adam mengakui kesalahannya, ya Allah, aku telah menganiaya diriku sendiri. Jadi Adam dan Hawa tidak menyalahkan syaitan, tidak menyalahkan iblis yang sudah menggoda, menggelincirkannya, yang sudah merayunya, tidak. Padahal dalam Al-Baqarah Allah jelas-jelas menyebutkan fa'azzalahuma syaitan. Sesungguhnya Adam dan Hawa itu digelincirkan oleh syaitan. Tapi Adam tidak menyalahkan orang lain, tapi dia menyalahkan diri sendiri. Itu Adam. Kalau kita anak keturunan Adam, kalau ada kesalahan, kita jangan sampai menyalahkan orang lain, apalagi cari kambing hitam. Harusnya koreksi diri kita. Apa kata Adam dan Hawa? Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni, kami niscaya termasuk orang yang merugi. Bedanya iblis, ketika dikeluarkan dari surga, apa perkataan iblis? Dia ngancam Allah. Dia nggak pernah merasa salah. Dia nggak pernah bertaubat. Dalam sejarah, dalam tafsir, dalam hadis, tidak ada kita temukan iblis itu bertaubat, mengakui kesalahan kepada Allah. Nggak ada. Dia mohon ampun kepada Allah. Nggak ada. Justru dia ngancam Allah dan menyalahkan Adam dan Hawa. Ya Allah, ya Rabb, karena aku dihukum karena Adam dan Hawa dan dikeluarkan aku dari surga. Tunggu, beri tanggung aku sampai hari kiamat. Panjangkan umur aku dan keturunanku untuk menyesatkan keturunan anak Adam. Bayangkan iblis. Jadi kalau ada orang suka ngancam, nggak mau ditegur, nggak mau dinasehati, malah cuma berbalik ngancam. Itu apa namanya? Sifat iblis. Nah, kembali, Allah sangat menyayangi makhluk yang namanya manusia. Karena kita dari surga, Allah ingin kita kembali ke surga. Apa buktinya? Dua. Pertama, Allah utus Nabi dan Rasul setiap kurun waktu di mana manusia itu tumbuh populasinya. Kalau waktu itu Pak, bertanya-tanyalah kita, 1000 tahun Adam dan Hawa cari-carian. Kok Adam nggak pikirnya nyari bini lagi? Kalau Adam zaman sekarang, bininya masih muda, masih sehat, masih segar, masih awet lagi, masih tambah cie. Kenapa? Karena nggak ada manusia yang lain waktu itu. Awal pun demikian. Kenapa nggak nyari berondong? Kenapa nggak lirik kiri ke
kanan. Kenapa? Karena nggak ada manusia waktu itu. Waktu Adam dan Hawa kemudian mereka punya keturunan, Habil dan Qabil mempunyai anak yang namanya kembar silang, yaitu nikahnya harus silang, kembar laki perempuan, Habil dan Iklima, Qabil dan Labuda. Kemudian menikah, mereka disuruh perintah Allah menikah nggak boleh dengan yang barengan lahir, harus diseling. Akhirnya terjadilah kecemburuan, dan situ peluang iblis pertama melalui syahwat, melalui wanita karena kecantikannya. Habil, masa kamu mau nikah sama yang sepupunya Qabil yang lebih jelek, hitam, nah gitu ya. Nah, ambil yang sesepupuan kamu, yang lain kembaran kamu, saudara kamu, yaitu Ikrimah lebih cantik. Iblis membisikkan, terjadilah permusuhan, terjadilah pembunuhan adik oleh kakak, dan ini sejarah dalam pertumpahan darah manusia. Kemudian Allah mengutus Nabi dan Rasul setiap kurun zaman dan waktu menjadi penuntun manusia agar menjadikan dia selamat sampai ke surga kelak. Dan yang kedua, setiap Nabi dan Rasul pun Allah berikan bekal, yaitu kitab suci. Kitab suci Al-Quran menjadi pedoman kita sebagai umat Rasulullah yang diberikan Al-Quran. Kalau Nabi-Nabi sebelumnya yang patut wajib kita imani, ada pernah Allah turunkan Zabur, pernah Allah turunkan Taurat, pernah Allah turunkan Injil, dan ada yang berupa suhuf-suhuf, yaitu lembaran-lembaran. Dalam surat Al-A'la sering kita mendengar ketika Jumat imam membaca suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf-suhuf itu lembaran-lembaran, bukan berupa kitab-kitab. Tapi kalau yang kitab disebutkan tadi Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Dan Al-Quran menjadi pedoman hidup manusia di akhir zaman. Tapi apakah manusia mau mengikuti kitab-kitab sucinya? Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut, Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi-Nabi, selalu ada yang mengingkari kitab sucinya. Sampailah kepada kitab Al-Quran. Bagaimana Al-Quran orang kafir Quraisy waktu itu? Ya Muhammad, andaikan Al-Quran itu memang datangnya dari Tuhanmu, maka hujanilah kami azab dari langit berupa batu kerikil. Ditantangin. Kalau dulu umat-umat terdahulu ketika ditantangin, nabinya langsung bermunajat pada Allah, ya Allah berikanlah hukuman pada umatku yang telah melampaui batas. Dikirim batu kerikil dari langit. Kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Lut yang melakukan penyimpangan seksual, ya Allah berikanlah hukuman kepada umatku yang telah melampaui batas. Dihancurkan dulu lantakan oleh Allah. Nabi Nuh diberikan banjir sebesar-besar setinggi-tinggi, melebihi gunung, melebihi Monas mungkin. Itu Allah sudah membuka. Namun ketika Al-Quran turun, Nabi gak bisa tulis, Nabi gak bisa baca. Tapi mukjizat paling utama dari Al-Quran, apa tantangan orang-orang kafir waktu itu? Dalam surat Al-Anfal ayat 32 dia nantang. Wa id qala lahum ma in kana hadza wal haqqi min indika fa amtir alaina hijarati minas samai aw itina bi adzabin alim. Wahai Muhammad, kalau memang betul itu Al-Quran dari Tuhanmu yang dari langit, turunkan kepada kami hujan batu sebagai azab yang pedih. Ditantangin Bapak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbedaan umat Nabi Muhammad dan umat Nabi-Nabi terdahulu. Karena ada Rasulullah, Allah menahan murka Allah, azab Allah. Kenapa mereka? Kenapa? Selama Rasulullah itu ada bersama mereka. Dijawab oleh Allah dalam surat yang berikutnya, ayat berikutnya, surat yang sama, Al-Anfal 33. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali aku tidak akan mengazab mereka, wahai Muhammad, selama engkau masih berada di tengah mereka. Rasulullah masih ada di tengah mereka. Allah tak timpakan musibah, Allah tak beri azab. Kenapa? Contoh ketika Taif, Rasulullah disambit, dipukul, dianiaya, dilempari, sampai Jibril menawarkan gunung untuk ditimpakan. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, udah terlaluan ini orang. Buat timpain aja gimana ya Rasulullah? Nabi berharap mungkin anak keturunannya, mungkin cucunya masih akan ada mendengarkan dakwah. Jangan wahai Jibril. Tuh Rasulullah
Kalau kita mungkin kita di persekusi, ya percaya ceramah yang mana wah nggak boleh tawaran malaikat, wah beridang gitu ya. Nah, ini Rasulullah enggak. Itu yang menahan murka Allah pada orang kafir Quraisy waktu itu selagi masih ada Rasul. Tapi hari ini kemungkinan kapan saja, di mana saja, negeri mana akan mungkin datang suatu azab murkanya Allah. Kenapa? Ketika orang melampaui batas. Kenapa? Udah tak ada Rasulullah. Tapi kenapa di sebuah negeri, sebuah kampung, kalau melihat banyak yang bermaksiat, banyak yang melakukan dosa-dosa, Allah juga belum memberikan timpa musibah, tak memberikan teguran apapun. Ya Allah, kenapa? Ayat berikutnya rupanya Allah sambung, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak akan memberikan timbangan azab musibah suatu kampung, suatu negeri selama masih banyak orang-orang yang mohonkan ampun, orang-orang yang beristighfar. Maka wahai para pejabat, wahai para penyelenggara negara, wahai para pemimpin, kalian berhutang budi pada para ulama, orang-orang soleh yang bangun tengah malam memohonkan ampun untuk keselamatan bangsa dan negaranya. Kalau melihat tingkah laku menteri-menteri yang penuh pencitraan, yang penuh korupsi, yang memakan uang rakyat, Covid dijadikan sarang bisnis, maka Allah mungkin sudah murka dengan negeri kita. Tapi karena ada orang yang bangun tengah malam, merlinang air matanya, ya Allah, pelihara bangsa kami dari orang-orang yang rakus, ya Allah. Musibah corona Covid pun dibisniskan, ya Allah. Kami disuruh 4M, dia 17M makan sendiri, ya Allah. Betul, Bu? Jangan nangis, Bu. Betul. Ya kita disuruh 3M, 4M, dia 17M makan sendiri. Dibilang dia gak berbisnis, bikin petahun masih iya, tapi bisnis tapi gak menuntuk, katanya. Ya Allah, ada orang bisnis makanya gak menuntuk. Nah, orang jualan gak menuntuk. Oh, semua ngambil untung, betul. Ya Allah, kalau Allah mau murka dengan negeri kita, dengan kampung kita, lihat contoh Donggala kemarin. Maaf, saya cerita kisah malu. Sebelumnya saya juga ke Aceh yang tsunami itu, saya datang juga ke sana sebulan namanya. Yang Donggala luar biasa. Para ahli peneliti, orang ilmu yang berhubungan dengan gempa, itu ada gelombang yang namanya vertikal goyangannya. Ada yang cuma horizontal kiri kanan. Tapi di Donggala itu para ahli dari Eropa, dari Amerika meneliti, Prancis, Inggris, ternyata Pak yang di Donggala itu kemarin itu diudek-udek oleh Allah, diacul, dibolak-balik kayak di blender. Kenapa? Di situ ternyata sarangnya LGBT. Allah gak akan ada kemurkaan yang selebih daripada kemurkaan pada orang yang menyimpang seks dan seperti zaman Nabi dulu. Maka orang-orang seperti itu mesti hanya tidak ada tempat di bumi pertiwi bangsa kita yang berketuhanan. Kenapa? Dia sudah menyalahi kodratnya sebagai manusia. Binatang pun nggak mau Pak kawin sama sejenisnya, Pak. Tapi kalau ada manusia yang begitu, ya Allah, kita perlu sadarkan. Dan hari ini sudah ada partai yang menjelma sebagai partai setan Indonesia yang mendukung program-program itu, yang mendukung undang-undang di DPR itu, dan mereka berteriak lantang akan selalu paling depan menolak undang-undang perda-perda yang bernafaskan syariat. Namun ini yang perlu kita waspadai. Kalau LGBT ini merajalela, tak tertutup kemungkinan kampung kita akan digulung, akan diblender oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan cukup mengajak orang kebaikan, Pak. Harus ada gerakan mencegah kemungkaran, tapi dengan prosedur. Kita lapor tokoh masyarakat, kita lapor RT, lapor pihak keamanan. Kalau sudah melalui prosedur pertama, kedua peringatan, baru kita sikat, Pak. Betul? Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Inilah menjadi pajakan, menjadi dasar bagi kita amar nahi mungkar. Kenapa? Mereka berbuat maksiat, kita juga akan mendapatkan akibatnya. Kenapa Allah katakan wattaqu fitnatan la tusibanna, takutlah kamu, bertakwalah kamu ketika Allah menurunkan azab musibah suatu negeri, suatu kampung, tidak menimpa orang-orang zalim saja. Kamu yang diam, kamu ibadah, kamu sujud, kamu tak peduli, kamu juga diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma sholat, kita cuma ngaji, mereka maksiat di depan kita, kita benar-benar nggak tahu Allah murka itu, Allah tak butuh sujud itu kita. Kenapa? Tak berperang. Perang kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa ulama kita mau dipenjara? Kenapa ulama kita mau disiksa? Kenapa? Mempertahankan kebenaran, mencegah kemungkaran. Kalau mengajak kebaikan nggak ada resiko, Pak. Ceramah disambut, dapat duit, amplop pulang. Betul?
bisnis, orang konglomerat, banyak musuh kita. Dan disitulah tantangan bagi kaum muslimin. Bisa nggak dia menjalankan perannya amar ma'ruf nahi munkar, dan Al-Quran lah yang menyuruh kita itu. Maka saya bilang tadi, Allah sangat menyayangi hambanya, makhluknya yang namanya manusia. Allah ingin kita selamat dunia akhirat, kita semua kembali ke surga. Yaitu ternyata manusia ada yang nggak mau tunduk dengan aturan Allah, ada orang yang mengelakkan Al-Quran, mengajukan Al-Quran, dan banyak juga orang yang mengkritisi Al-Quran. Banyak orang merolok dan penista agama hari ini makin banyak bagi menjamur, dan Allah dari zaman ke zaman dijadikan sampah sejarah orang yang berani memahami Al-Quran. Termasuk Musailamah Al-Kadzab. Waktu itu dia selalu mencontoh gerak-gerik Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pun dia ingin mencari tandingan. Contoh, ketika dia berhadapan ngobrol dengan Amr bin As. Ya Amr bin As, apakah ada wahyu yang hebat datang kepada Nabi Muhammad? Oh, ada. Surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil sabr. Ro keduanya. Terakhir itu ro. Akhirnya Musailamah Al-Kadzab, nama aslinya Musailamah Al-Hadir. Kenapa Al-Kadzab? Karena track recordnya, rekam jejaknya adalah terkenal orang yang paling berbohong. Tapi sementara Rasulullah ketika beliau belum jadi nabi pun sudah digelar Al-Amin. Ini bagaikan langit dan bumi bertolak belakang. Kemudian ketika Amr bin As membacakan ayat itu yang penuh makna, yang penuh dalam sekali pengertiannya, akhirnya Musailamah dia tinggal diam. Dia acting sejenak menatap langit seolah-olah dia mau mendapatkan wahyu. Zaman dulu udah ada banyak pencitraan, Pak. Bukan zaman sekarang aja. Masuk gorong-gorong jadi presiden gitu kan umpama. Nah, kalau dulu tuh Musailamah Al-Kadzab acting juga aja, menatap langit, teng, wah dapat wahyu. Apa ayatnya? Jangan dihafal. Saya juga sampaikan ayat palsu. Apa? Dia bilang, Amr bin As, saya baru dapat wahyu. Apa itu sebenarnya? Mirip dengan yang Muhammad terima. Apa? Ya wapar, innaka anta irudun warwasadar, wasairu karahan nakar. Ya Allah, nah, itu artinya nggak ada. Tapi ingin dia meniru ketika Rasulullah wafat, dia mengaku sebagai nabi palsu. Betul. Orang yang seperti ini, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu yang lain zaman sekarang, Allah akan hinakan dia baik dunia maupun di akhirat. Dan kemarin tanggal 11 sudah ada orang yang dihinakan oleh Allah. Tarawayung taroro, celananya melorot tanggal 11 di gedung DPR. Kenapa? Nyinyir mulutnya, mengkritisi Al-Quran, menghina Nabi, menghina Al-Syariat. Dan itu Allah kasih baru dunia, DP-nya doang. Ini akhirat insya Allah. Kalau dia taubat, dia nggak mau kembali pada Allah, mudah-mudahan nanti dia akan diberikan ganjarannya setimpal. Kenapa? Allah nggak butuh orang-orang seperti itu, berstatus Islam tapi mengkritisi Islam seperti orang liberal. Kalau zaman dulu Mu'tazilah yang menggiring penguasa waktu itu, akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal disiksa di penjara, tak setuju kalau Al-Quran disebut sebagai makhluk. Maka Imam Ahmad bin Hanbal di penjara. Kalau beliau mengatakan Al-Quran sebagai makhluk, maka kaum muslimin dalam bahaya. Kenapa? Al-Quran dikatakan makhluk berarti potensi untuk salah, berarti Al-Quran bisa diurah atak-atik, bisa di amandemen, bisa dikoreksi oleh manusia. Dan akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal sadar hal itu karena beliau ulama besar yang fatwanya didengar sampai nawatan oleh umat. Beliau rela di penjara, nyawanya terancam, tetap mempertahankan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataan firman Allah dan Allah sendiri yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Dalam surat Al-Hijr ayat 9 Allah jelaskan, aku yang menurunkan Al-Quran, sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku pasti menjaganya, kata Allah. Terbukti banyaknya rumah-rumah tahfiz Quran, anak-anak kecil Pak hafal Al-Quran, ada ustaz yang per lembar, per titik, ada pojok kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah atas, hafal ustaz. Kenapa? Bentuk kekuasaan Allah menjaga Al-Quran. Kalau ada penerbitan Al-Quran yang salah cetak satu baris, satu titik, pasti akan ketahuan. Kenapa? Allah yang jaga. Dengan siapa? Hamba-hambanya yang menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan termasuklah kita di sini adalah orang-orang yang menjaga Al-Quran. Jangan sampai kita yang mengolok-olok Al-Quran. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, dan kita kelak kembali ke kampung halaman kita yang hakiki, yaitu surga. Kenapa? Karena kita mengikuti Al-Quranul Karim, karena kita menauladani baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.